أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagaimana dengan orang sholat melipat, dilipatnya tangan, dilipat. Yang di hadis itu bukan dilipat, mengikat, diikat. Jangan sholat dalam keadaan anggota tubuh diikat. Maksud diikat waktu itu, pas dia mau sholat itu, diikatnya rambutnya. Ini rambut orang dulu kan rambutnya panjang, diikatnya rambutnya. Waktu dia bangkit dari sujud itu, bangkitnya seperti bangkitnya orang sombong. Itu yang dilarang Nabi itu. Janganlah kamu dengan rambut terikat. Bukan macam siapa itu yang rambut terikat itu? Steven Seagal. Pas bangkit dari sujud, nah itu yang tak boleh. Bangkitnya seperti bangkit orang sombong. Itu hadis itu terikat dengan rambut. Kalau ibu sholat rambutnya diikat, ya tak apa-apa. Karena ibu bangkit bukan karena sombong. Ibu itu diikatnya rambutnya, karena kalau tak diikatnya, pas dia buka mukena, suaminya terkejut. Tak diikatnya rambutnya, pas buka mukena, disangka suaminya suster ngesot. Jadi kalau diikat rambut hanya, yang tak boleh mengikat rambut sengaja atau diikat ini bangkit seperti bangkit orang sombong. Itu yang tak boleh, Arab. Makanya baca hadis itu jangan baca terjemahnya aja. Tengok apa kronologis cerita yang ada di dalamnya itu. Apakah benar ada larangan tak boleh sholat dengan baju kuning? Masalah warna baju kuning ada sebabnya. Karena dulu itu dipakai oleh para pendeta-pendeta agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Sekarang mereka sudah pakai baju putih. Kalaulah tak boleh, pendeta-pendeta Hindu di Bali pakai baju putih. Itu bupati yang banyak buat patung di Purwakarta atau Purwakarta. Itu baju putih terus, baju putih, kain putih, peci putih. Kita sangka Pak Haji rupanya nyembah hantu, nyembah setan. Nah, oleh sebab itu, maka kalau ada orang pakai baju kuning, ya tak apa-apa. Apalagi di Pekanbaru nih. Oh, orang paling banyak pakai baju kuning. Kenapa? Karena baju Melayu itu kuning. Baju Melayu itu baju kuning. Makanya orang pakai baju kuning. Nah, jadi masalah dulu sebabnya itu karena ada sebab musabab. Bagaimana hukumnya pengurus masjid yang tak amanah? Nanti di akhirat dia minta tanggung jawab sama semua jamaah masjid. Kalau yang sholat di masjid ini, yang berimpak bersedekah di masjid ini setiap hari Jumat, semua orang pasar datang, nanti di akhirat dia mesti datang itu semua. Masjid Agung An-Nur, bayangkan itu. Sedangkan kepada keluarga kita aja kita tak sanggup, anak menuntut, istri menuntut, tetangga menuntut, minta semua keadilan. Apalagi dengan jamaah, oh susah. Ustadz Abdul Somad yang nuntutnya berapa? Semester ini 8 lokal. Kelas internasional 3 lokal, reguler 3 lokal, psikologi 2 lokal. Itu kalau saya tak tunaikan amanah, menuntut semua mahasiswa-mahasiswa itu nanti di akhirat. Makanya setiap pertemuan terakhir saya selalu minta maaf. Selama pertemuan ini banyak silap salah, saya minta maaf. Kalian maafkan saya? Maaf Pak. Nilai tetap C. Jangan sampai kita tak amanah. Siapa Luqmanul Hakim dalam Quran? Luqmanul Hakim itu seorang budak sahaya berkulit hitam, tapi dia diberi Allah Ta'ala hikmah. Wa atainal Luqmanal hikmata. Luqman kami berikan hikmah. Kata-katanya itu kata-kata hikmah. Sampai sebagian ulama mengatakan dia nabi, tapi yang masyhur dia hanya seorang ahli hikmah. Karena kalau nabi syaratnya tak boleh budak. Itu pendapat ulama yang mengatakan Luqman itu bukan nabi. Karena nabi tak boleh budak. Nabi harus orang merdeka. Kalau begitu pendapat yang kuat, Luqman Al-Hakim hanyalah seorang ahli hikmah. Tapi kata-kata hikmahnya bermakna, maka dikutip
di dalam Al-Quran. Apakah boleh memegang mushaf saat sholat? Allahu Akbar. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Nengok apa hukumnya? Boleh. Mana dalilnya? Huzaifah maula Aisyah salat melihat mushaf. Maula Huzaifah namanya, maula Aisyah. Waktu itu makmumnya Aisyah. Dia salat melihat mushaf. Boleh. Melihat lembaran. Kalau digantinya mushafnya jadi api, boleh. Mushaf sama api sama. Tapi setelan nomornya matikan. Yang dibuka Google di apanya aja. Yang dibuka di situ digitalnya aja, Quran digital. Jangan nomornya aktif. Nanti pas itu keluar nama, Ustadz Somad nih sedang sholat Ustadz. Jangan. Boleh pegang. Hadis riwayat Aisyah maula Huzaifah. Ada saya bahas dalam 30 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab Ramadan tentang masalah apa hukum imam melihat mushaf. Tengok 30 tanya jawab fatwa seputar Ramadan. PDF gratis di internet ada. Salat wajib. Sebagian mengatakan dalil itu hanya untuk solat sunat saja, wajib tak boleh. Saya setuju pada ini. Yang mengatakan wajib, kata dia kalau sunat boleh, kenapa pula wajib tak boleh? Generalisirnya secara umum. Kalau sunat boleh, wajib pun boleh. Itu yang kemarin beredar video solat wajib pun ada. Oh enggak, saya pakai yang sunat saja. Solat tarawih. Kasus pertanyaan dalam 30 fatwa Ramadan itu kasus imam tarawih. Karena tarawih itu yang banyak orang megang, karena mau ngejar 1 juz 1 malam. Kalau solat wajib apa pula mau kejar 1 juz? Yang hafal-hafal aja lah. Konsep ta'aruf secara Islam gimana Pak Ustadz? Datang ke rumahnya, tengok wajahnya sama tapak tangan. Nengoknya tidak berdua, bawa mahram. Kalau dia perempuan itu ada kakaknya di situ atau bapaknya. Tengok wajahnya, tengok tapak tangannya. Kenapa tapak tangannya ditengok? Kalau kasar berarti dia budak. Dulu begitu, hamba sahaya. Jangan tertipu. Dulu kusangka kau anak gadis orang kaya, rupanya kau pembantunya. Tengok tapak tangannya. Habis itu tengok wajahnya. Selama ini dari jauh nampak cantik. Udah dekat rupanya bedaknya tobal. Itu gunanya tangannya ditengok sama wajahnya. Kenapa tangan sama wajah? Kadang wajahnya putih, tangannya hitam. Rupanya tak betul. Kalau kamu tengok itu lebih memotivasi kamu. Adapun sifat pribadinya, suruh dia berkata jujur. Aku menikahi kamu karena mau membina rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, maka jujurlah padaku. Masalah kata-katanya kalian lebih pandai lagi. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Siapa Imran? Imran itu masih keturunan Ishak. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, Yahuza punya cucu cicit. Inilah Imran. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Ini keluarga ini disebut dengan Ali Imran, keluarga Imran. Itulah yang disebut dalam surat Ali Imran. Apa hukum kenduri menyambut Ramadan Pak Ustadz? Diundang anak yatim, masukkan duit agak 100.000, 200.000, salam, bawa anak kita keponakan, undang tetangga makan, tausiah, persiapan nyambut Ramadan. Maaf zahir dan batin, ini tradisi baik. Menyambut, senang hati menyambut Ramadan, karena ini bulan yang penuh kemuliaan. Saya anjurkan mengeluarkan zakat menjelang Ramadan, karena di bulan Ramadan itu banyak orang susah, harga-harga mahal. Sekaligus nanti anak kita melanjutkan,
dilanjutkan oleh cucu cicit kita, mereka ingat, maka ini perbuatan baik. Yang sudah membuatnya, lanjutkanlah. Konsep walimah secara islami gimana Pak Ustadz? Ada yang ketat, ada yang semi ketat. Yang ketat